positif atau negatif itu sama aja. Cuma setelah saya coba ternyata yang terasa itu biasanya yang positif. Jadi pasang kan yang positif. Jangan lupa ini kalau ini memang positif berarti merah positif yang merah. Nah itu di tempat yang dari Ini di mana? sini juga. Nah ini ya. Coba pasangnya di mana? Akan di area sini. Usahakan ini datar. Dan ini kan ada dua bagian ya. Ini ada bagian yang menonjol dan yang enggak. Jangan sampai kebalik. Ini kadang kalau kebalik nanti pasnya nggak kerasa hidup tapi nggak kerasa. Yang menonjol itu di bagian yang atas. Dan ini kalau karena kalian D3 jadi bicara teknis, jadi posisi kabel itu penting. Jangan sampai posisi kabelnya ini nanti dia nekuk gini. Dan paling rentan rusak adalah daerah sini. Jadi sebisa mungkin misalkan posisi begini, luruskan begini boleh, ya. Misalkan posisi miring begini boleh, atau kamu posisikan begini boleh. Yang penting dia datar dan ini enggak menekuk di sini. Ya, kalau di sini, kalau bisa daerahnya areanya yang datar. Ya, silakan dipasang yang merah dulu. Nah, kalau pasang ini berarti kabelnya nanti begini. Wow, dipasang. Kalau di sini berarti yang satunya kamu sesuaikan dermatomnya. Ya, gimana dermatomnya? Nah, dermatomnya kalau bisa jangan jauh-jauh dari sini karena kalau aliran listriknya terlalu jauh, kita dari sini ke sini terlalu jauh bisa nggak terasa. Jadi agak dekat saja, misalkan di sini. Dermatomnya itu bentuknya biasanya seperti ini, Mbak. Jadi miring begini kalau kita arah dalam begini. Sini, dari sini. Misalkan begini. Nah, dipasang kiri silakan. Bisa disangga, ada ini nggak bantal? Nah, sangga bantal gini kan bisa. Misalkan pasien harus lu ngangkat lah gitu. Sebetulnya kalau mulai dari sini aja nggak masanya. Gak apa-apa, nanti semakin sering bisa kok. Dan kabelnya hati-hati, jangan sampai dia nanti bersinggungan. Ada kalau dia bersinggungan gini, nanti ada listriknya. Itu nggak terlalu besar. Coba terbuka lagi. Hasilnya kepo. Kepo. Ini saya nggak ngambil apa namanya semuanya, jadi saya satu aja sampelnya. Oke. Nah, misalkan begini, kabelnya begini, kamu mulai dari ujung sini. Nah, mulai dari ujung, pasang aja dulu. Oke. Kabelnya jangan bersinggungan sampai begini. Nah, oke. Agak kencang biar kena semua areanya. Harusnya sih ini paling enggak satu alat tuh mahasiswanya 4 maksimal. Nggak saranin sih. Jadi sampai kabelnya tertutup semua. Nah, gini kan yang praktek cuma satu orang. Iya. Tapi di rumah sakit nanti biasanya alat hampir semua rumah sakit ada. Otomatis gitu ya. Iya, karena tensi itu termasuk paracetamol. Kalau di dalam udah kedokteran, kita sakit apapun, ini obat utamanya ini. Biasanya gitu paracetamol ya. Pak, kalau alatnya itu kan kalau kemarin di Ambarawa itu yang KLBB itu cuma ditutupin sama selimut, itu tetap kerasa Pak, nggak di Ya. KLBB. Nah, kalau kita hanya ditutup selimut atau apa yang permukaannya nggak menekan, itu biasanya tidak terlalu terasa listriknya. Karena ini kita bicara listriknya kecil banget loh, dia nggak sampai 1 ampere. Ini kan berarti kalau kita nyalakan, coba nyalakan, waktunya udah belum? Kita bicaranya
miliampere, jadi kecil sekali. Jadi kadang kalau nggak dipakai sesuatu yang membantu benar-benar nempel, dia nggak terasa kelemahannya itu. Dan alat listrik seperti ini, tadi yang seperti kamu bilang, saya ambil contoh gini. Nah, ambil contoh ini ya. Udah terasa. Belum lah. Nah, saya jelaskan. Misalkan dia tadi kan seperti ini. Ketika kamu nggak menempel atau kuat kan jadi seperti ini. Nah, kalau dia cuma bagian kena yang ini, yang sedikit ini, yang nempel ini kan ada selang. Nah, listriknya tuh ngumpul di sini. Nanti efeknya pasiennya bukan terasa nyaman, tapi karena terkumpul situ listriknya malah timbulnya nyeri, karena terpusat di situ. Semakin kecil areanya ini, konsentrasi listriknya semakin tinggi, dia semakin nyeri, sensitif. Itu makanya kalau kita TENS, kalau bisa tapaknya kena semua. Cuman yang menyesuaikan sama rumah sakit sih. Dan ternyata itu biasanya kan nggak kerasa, itu minta naik, Tinggi, iya. naik kayak gitu. Karena ini nggak terlalu menempel. Oh gitu. Dan kenapa nggak tahu pasti ya? Karena listriknya kecil banget di sini. Makanya dia bisa minta tinggi. Makanya, tapi kalau kita tempel benar-benar kuat, itu dia lebih terasa. Gitu. Nah solusinya kalau kayak gitu biasanya kadang ini permukaannya dikasih gel. Iya. Seperti ya. Tuh, ya. Sekarang silakan. Nah, yang kita cari pertama apa? Apa namanya? Ambang persepsi. Ambang Persepsi. persepsi. Ambang persepsi itu apa? Merasakan apa? Rasa pertama kali Iya. Rasa listrik yang pertama kali dirasakan. Bentuknya gimana rasanya? Rasa yang pertama kali. Nah, itu cara. Pinter-pinter. Jadi enaknya kalau diskusi gini kan saling mengisi. Ya. Getaran, silakan ditinggikan sampai ada rasa getaran. Kalau orang normal berapa? Umumnya? Belum lah. dulu cantik aja dulu. Berapa kalau orang normal? Tambah ini bawah. Baca intensitas ya, Mbak ya? Berapa kalau orang normal biasanya? Berapa miliampere? Berapa sih kemarin? 5, 8. Biasanya berkisaran antara 12 sampai 15. Normalnya. Umumnya orang. Ada yang lebih sensitif di bawah itu. Kayak ya. Nah kalau orang suhu itu kadang-kadang dia jauh di atas itu. Bisa jadi ada yang sampai 20 atau persepsi. Rasanya getaran ya. Getaran itu. Udah. Rasanya apa? Tambah lagi enggak? Enggak. Kalau sudah ada, sebentar. Kalau sudah ada terasa, kamu turunkan sampai hilang rasanya. Sampai hilang rasanya. Kalau masih udah mulai hilang, naikkan sedikit sampai dia terasa pertama kali. Nah, tuh getaran pertama kali itu namanya ambang persepsi. Jadi sebetulnya lebih baik lagi kalau ada pasien, misalkan kamu praktek pribadi, kamu catat ambang persepsinya di mana. 12,5. Ya. Nah dari sini kalau secara penelitian, menurut hasil penelitian yang efektif itu besaran intensitasnya sekitar 2 atau 3 kali dari ambang persepsi. Nah, yang dirasakan pasien itu nanti dia getaran intens tapi nggak nyeri. Coba berapa itu? 12 kalikan 2 coba. Naikkan pelan-pelan aja. Pelan. 24. Coba ke 20 dulu. Udah? Nah, Udah, ini. cukup. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, kalau untuk saraf ya seperti ini. Jadi ketika kita stimulasi saraf sensorik seperti ini, nanti ada tahap-tahapannya. Pertama nanti ada ambang persepsi. Kalau kita naikkan lagi, nanti masuk ke rasa nyaman. Kalau kita tinggikan lagi, dia masuk ke stimulasi otot. Jadi ototnya nanti akan mulai
berdenyut, kontraksi. Ya coba dinaikkan, kita lihat di sini. Pelan-pelan 30 ya kali 34. Nah, coba. 10. Nah, 40. jadi kalau nyeri bilang ya. Gerak dewe kuy, Pit. Ini coba bangun tenang. Turunin. Nah, kontraksi otot ya kan? Iya. Jadi dia belum merasakan nyeri. Jadi kalau kalian tinggi, ya, misalkan sudah mulai kontraksi otot, berarti kalian memberikan intensitasnya sudah tinggi ya. Ya, tinggal diturunin lagi, sebentar lagi, berarti sekitar 24 lagi. Nanti kalau ketinggian dia akan lebih kontraksi otot. Gitu. Pak, ini bisa nambah kekuatan otot nggak sih, Pak? Oke, bisa nambah kekuatan otot atau tidak? Kalau dikatakan bisa, tapi manual caranya. Seperti kalian lihat tadi, kalau kalian menggunakan TENS, itu dia prinsip dari arusnya dimatikan saja, sudah cukup. Kalau kita bicara tadi, bisa saja. Kita bisa itu, tapi manual. Kan tadi dia reaksinya jadinya karena kita listriknya begini modelnya. Dan dia skalanya kecil sekali, ini mikrosecond. Jadi dia harusnya akan gini. Nanti kalau dirasakan ototnya, dia kontraksinya akan begini. Kalau kita tinggikan terus. Jadi kalau dia kontraksi ya begini aja. Iya. Padahal kalau kita mau latihan otot kan bukan begini aja, tapi harus ini terus turun. Nah, makanya perlu arus yang berbeda. Jadi jenis arusnya ada namanya arus galvanis dan arus Faraday, itu hampir sama. Dia ada namanya ini bedanya jenis arusnya. Ini ada ram up, ada ram down. Jadi dia ada naik ke atas, ini kontraksi full, bisa sekitar 6 sekam, terus nanti dia akan turun lagi. Jadi dia ada kontraksi, pol selama mungkin 6 detik, terus dia turun pelan-pelan. Ini ada jedanya. Biasanya orang nyetel sekitar 1 sampai 2 detik, ada yang ya sekitar 1 sampai 2 detik. Ini bisa 6 detik. Nah, kalau yang ini yang bisa dipakai untuk penguatan. Kalau kamu pakai TENS tadi, berarti kamu harus mengatur manual, dinaikkan, pol, sampai kontraksi, terus kamu turunin lagi manual. Nah, untuk jenis alatnya kayak gini tentu saja nggak baik untuk alatnya, umurnya lebih pendek karena bolak-balik kita tinggi naik turun. Jadi kita lebih baik menggunakan alat yang memang dia disetel arusnya seperti itu. Jadi alatnya sudah dari awalnya dia bisa mengeluarkan arusnya modelnya seperti ini. Tuh. Ini bisa ada menunya sendiri nanti yang mirip dengan itu. Ada nggak ya? Biasanya dia ada untuk ram up, ram down-nya. Kalau di sini coba escape lagi. Nah, di sini bisa dipakai yang Jadi stimulation pulse. Nah, ini ada stimulation pulse untuk stimulasi. Coba kita cek bisa nggak? Oke. Oh, dia tapi di sini dia tidak ada ram down-nya. Dia cuma up doang. Nih, pulse-nya. Ini kalau misalkan kamu setel millisecond, kamu jadikan misalkan sampai 1000 bisa nggak? Nah, ini kalau bisa sampai 1000, berarti dia naiknya pol 1000, berarti 1 detik dia ke atas. Jadi naik 1 detik terus langsung turun. Nah, ini sebenarnya juga kurang pas karena dia langsung turun. Harusnya dia ketika ram up ada dia jeda terus-terusan, terus ada turunnya. Jadi kalian kalau mengerti cara kerja arusnya nanti bisa dicari yang kira-kira mirip mana. Tuh. Ya, ini sepertinya enggak untuk ini, enggak ada.
Tapi di rumah sakit itu Ada biasanya. enggak, maksudnya penguatan otot itu ada yang pakai TENS nggak Pak? Atau memang terapi latihan? Kalau penguatan harusnya kalau pakai alat bukan TENS, karena dia memang transcutaneous electrical nerve stimulation. Jadi dia cuma melewati permukaan kulit. Jadi dia untuk terapi pain aja, untuk nyeri aja. Ya, sedangkan kalau untuk stimulasi otot itu alatnya NEMES. Oh iya. Nah, NMES, bisa orang saya punya NEMES gitu. Makanya ada orang yang boleh. Ini. Oh ini. Nah kalau yang ini namanya NMES ya. Kalau yang ini dia bisa sebetulnya TENS sama NMES. MES. Ya, gitu dah. Oke, ini sudah. Saya rasa sudah cukup. Ternyata tidak ada yang cocok di sini, jadi nggak bisa seluruh dipakai. Kurang pas. Ya silakan dibereskan. Siapa? Oh, iya.